Berapa takaran pemberian pakan kelinci yang baik? Yuk sama-sama kita bahas di video kali ini. Teman-teman, umumnya pemberian pakan kelinci itu berupa 5% daripada berat badan kelinci. Nah, misalkan kelinci kalian 4 kilo, berarti pemberian pakannya itu 200 gram per ekor per hari. Karena 5% dari berat badan kelinci. Kalau kelinci kalian yang ukuran remaja, bobotnya 2 kilo, nanti tinggal dikalikan saja. Tinggal dikalikan 5% dari 2 kilo itu adalah 100 gram. Nah, itu pakan kering ya teman-teman ya, bukan pakan basah. Nah, nanti juga bisa kalian berikan pakan berupa jerami ataupun rumput hai. Takarannya juga tetap sama. Kurang lebih 200 gram per ekor per hari ya teman-teman ya. Nah, kalau kalian pemberian pakan berupa hijauan yang segar, nah, nanti tinggal dikalkulasikan saja. Kalau pemberian pakanan hijau itu teman-teman biasanya kan kadar airnya masih 100%. Nanti kalau dilayukan tinggal 80%. Kadar airnya nanti tinggal 50%. Nah, kalau sampai high seperti itu biasanya kadar airnya cuma 10-20% teman-teman. Nanti diberikan ke kelinci. Jadi kalau kalian memberikan pakan kelinci kalian berupa hijauan segar, walaupun banyak sekalian nggak bakalan dikonsumsi sama dia teman-teman ya. Karena dia udah terlanjur kekenyangan karena kadar airnya yang tinggi. Oke. Kemudian teman-teman, untuk pemberian pakan kelinci sendiri juga bisa diberikan pada saat siang, pagi ataupun siang ataupun sore hari. Nah, idealnya pemberian pakan kelinci itu 1 hari sekali ya teman-teman ya, dengan porsi yang cukup tadi. Nah, kalian bisa memberikan 1 kali sehari atau 2 kali sehari, pagi sama sore atau sama malam jika kalian melakukan pekerjaan yang lain juga. Nah, biasakan teman-teman pemberian pakan kelinci itu tuh waktunya tetap konsisten ya teman-teman ya. Misalkan kalau pemberian pakannya jam 7 ya usahakan jam 7. Kemudian untuk malam hari, sore hari juga melakukan hal yang sama. Sebenarnya untuk takaran pemberian pakan kelinci ini sendiri teman-teman tidak ada aturan bakunya ya menurutku sendiri. Karena di kandangku sendiri pun juga aku menerapkannya berbeda-beda teman-teman. Terlebih karena kelinci pedaging. Nah, karena kita bermain di kelinci pedaging, aku sendiri bermain di kelinci pedaging, biasanya juga aku jor-joran kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi pemberian pakannya itu juga cukup banyak selain dari 5% dari berat badannya. Kenapa teman-teman? Karena fase pertumbuhan untuk kelinci pedaging itu tuh sangat penting teman-teman ya. Sama seperti halnya kita melihat peternakan ayam boiler misalnya, ataupun puyuh ataupun yang lain-lainnya lah ya teman-teman ya. Itu dia memang ada perhitungan AJG-nya ya teman-teman ya. Ada perhitungan berapa persen pakan yang diserap akan menghasilkan daging dan lain-lainnya seperti itu. Sama seperti kelinci teman-teman ya. Dan kita lihat ketika mereka memberikan pakan itu tuh kan langsung saja ya. Nggak ada takaran untuk ini 1 ekor kelinci dikasih berapa gram, ini 1 ekor ayam dikasih berapa gram, itu enggak. Dia langsung masukin dalam wadah besar, langsung makan. Nah, karena kalau kelinci ataupun ayam itu kalau dia udah kenyang ya pasti dia berhenti makan. Dan kalau dia tetap makan terus artinya dia masih lapar. Dan yakin kalau pemberian peletnya itu atau pakannya itu bernutrisi, pasti nutrisinya akan diserap oleh tubuhnya dan menghasilkan daging tentunya ya teman-teman ya. Jadi nanti kalau bermain di kelinci pedaging pun juga aku nggak menerapkan 5% dari berat badannya, terkhusus untuk yang pembesaran seperti itu. Kalau untuk indukan ya memang kadang standarnya memang udah seperti itu teman-teman. Kadang aku berikan lebih juga nggak habis. Aku berikan kurang ya pastinya kekurangan ya teman-teman ya. Jadi kalau aku kasih 5% udah cukup seperti itu. Kadang dilebihkan sedikit. Kalau terlalu dilebihkan nanti biasanya juga tetap nggak habis. Nah, kenapa di kandang aku sendiri untuk pembesaran aku berikan jor-joran, kemudian untuk indukan kadang aku takarin. Nah, biasanya aku takarin menggunakan ini ya teman-teman. Ini tuh 50 gram. Jadi kalau untuk indukan kadang dalam sehari itu 4-5 ini atau 6. Kalau indukan menyusui juga tetap sama nanti ya teman-teman, ditambah karena anakannya juga ikut makan.
Nah, kalau di aku sendiri teman-teman, untuk pembesaran itu tuh penting banget kita memberikan makanan yang berlebih karena kan dia masih masa pertumbuhan, karena nafsu makannya tetap meningkat dan sebanding dengan pertumbuhan berat badannya. Jadi jangan dihambat karena nanti kalau dia masih lapar itu kadang dia gigit-gigitin kandang. Dia kelihatan banget kalau dia lapar ya teman-teman ya. Jadi pemberian pakannya itu pastinya aku lebihkan. Nanti ketika aku timbang pasti berat badannya itu jauh dari apa yang kita inginkan. Seperti itu. Ketimbang kita memberikan takaran-takaran. Seperti itu. Dan untuk indukan sendiri kenapa aku takarin biasanya 5% dari berat badannya atau dilebihkan sedikit. Karena memang untuk mengurangi resiko nanti rusaknya pelet ini teman-teman. Karena kita sendiri kan nggak punya standar ya di kandang itu. Harusnya kan kita punya standar kelembabannya berapa, suhunya berapa, dan kita bisa mengendalikan apa ya, kebersihan ataupun bakteri-bakteri yang ada di kandang kelinci kita. Steril lah intinya. Kalau kita bisa mengendalikan situ ya nggak jadi masalah kita jor-jorin. Karena apa? Mengurangi resiko terkontaminasinya pelet kelinci oleh bakteri dan mungkin kadang juga karena kelembaban jadi peletnya itu mengembang. Nah, nanti mengembang udah ditumbuhin jamur, nanti kemakan sama kelinci, nanti jadinya mencret atau kembung atau penyakit pencernaan yang lainnya seperti itu teman-teman. Jadi kalau aku sendiri untuk indukan usahakan kita pemberian makan itu nanti pagi menjelang sore habis atau ada sisa. Kalau enggak paginya lagi, sorenya kita kasih lagi, paginya harus habis. Nah biasanya usahakan sisakan sedikit-sedikit, itu artinya kelincinya masih udah kekenyangan dan tidak kelaparan. Kalau dari aku sendiri tipsnya seperti itu teman-teman. Tapi kalau untuk anakan memang kadang aku berikan jor-joran aja. Nanti hitungannya di akhir berapa pakan yang dihabiskan dan sesebanding nggak dengan konsumsi apa namanya pertumbuhan dari kelinci tersebut. Jadi untuk di kandang aku sendiri seperti itu. Tapi kalau kalian mau memakai yang umumnya 5% tadi juga boleh ya teman-teman ya. Jadi intinya seperti itu. Hindari kalau kalian memberikan pakan kelinci yang berlebihan teman-teman. Jadi belum habis kalian tambah lagi, belum habis kalian tambah lagi. Nah itu nanti akan membuat kualitas pelet ini atau kualitas pakan kalian itu tuh tidak bagus lagi. Karena kalau terlalu lama di udara teman-teman kadang biasanya dia ngembang kan. Nah kalau ngembang lembab nanti berjamur. Nanti kalian bisa kelinci kalian terserang masalah pencernaan. Nah itu yang harus dihindari. Dan juga nggak lupa air minum juga selalu kita sediakan. Karena kalau pemberian pakan hijau atau kering seperti ini ya pastinya seret ya teman-teman ya. Jadi dibutuhkan air minum yang selalu ready di kandang. Kemudian nggak lupa juga kalian bersihkan juga tempat makannya. Minimum kalian punya minimal ya kalian itu punya jadwal lah untuk pembersihan tempat pakannya itu. Karena tempat pakan ini sarangnya bakteri nanti teman-teman kalau dia kotor berjamur. Nah jadi kalau kalian pakai gerabah ya usahakan dibersihkan. Kalau pakai feeder juga dibersihkan minimal seminggu sekali, 2 minggu sekali, atau semprot pakai antibiotik disinfektan dan lain-lainnya teman-teman ya. Nah jadi kurang lebih seperti itu teman-teman untuk kalian yang bertanya terkait dengan berapa takaran pemberian pakan kelinci yang baik. Nah jadi kurang lebih seperti itu aja teman-teman dari aku sendiri untuk pemberian pakannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari kalian. Nah untuk kalian yang masih ada pertanyaan terkait dengan perawatan ataupun pemeliharaan dari kelinci, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Ataupun kalian yang mau cari bibit kelinci baik itu hias ataupun pedaging, nah, kalian bisa juga hubungi admin dari Dinaraya Rabbit Farm. Kita bisa mengirimkan kelinci keluar kota dan keluar pulau, teman-teman ya, menggunakan kereta api, bus, ataupun pesawat. Nah, gitu aja teman-teman ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Sukses terus untuk kalian yang baru saja memulai beternak kelinci.